Salam sehat. Kali ini saya akan membahas penipuan yang dibungkus dengan perjanjian. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah bisa utang piutang yang dibuat berdasarkan perjanjian bisa dituntut secara pidana? Ya, oke, baik. Kita bahas secara pelan-pelan, ya, supaya mudah untuk dimengerti. Sebenarnya kalau untuk membuat perjanjian itu, ya, bebas. Artinya ada ajas kebebasan untuk berkontrak atau freedom of contract. Masing-masing orang atau para pihak, ya, tidak dibatasi oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian atau suatu kontrak. Itu bebas. Nah, akan tetapi kebebasan ini tidak mutlak, ya, atau tidak dibuat seperti itu saja. Harus bisa dimengerti, ya, dan ada pedoman dasar untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Nah, sebagai pedoman dasar, ya, atau acuan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak, itu diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan BW. Ya. Pasal 1320 sendiri mengatakan bahwa unsur yang pertama adalah unsur, ya, sepakat para pihak yang membuat perjanjian atau sepakat orang yang membuat kontrak itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah cakap bertindak atau dewasa menurut hukum. Kemudian yang ketiga adalah harus jelas dibuat, ya, objek yang diperjanjikan atau alasan dibuat atau uraian daripada perjanjian atau isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang halal atau kausa yang halal tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang adalah bahwa perjanjian itu tidak boleh dibuat, ya, semisalkan perjanjian untuk membunuh orang, perjanjian atau untuk jual beli narkoba, ya, atau perjanjian untuk memperdagangkan orang, itu tidak boleh, karena dengan sendirinya itu akan menjadi batal demi hukum, dan perjanjian itu sendiri akan batal dengan sendirinya. Jadi itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan undang-undang. Kebebasan berkontrak, ya, apabila memang sudah memenuhi dasar berkontrak sebagaimana diatur di dalam pasal 1320, maka kemudian, ya, perjanjian itu sendiri akan mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur di dalam pasal 1338. Nah, pasal itu sendiri mengatakan bahwa setiap perjanjian, ya, yang dibuat berdasarkan undang-undang mengikat para pihak. Tidak boleh dicabut salah satu pihak kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan harus dibuat dengan itikat baik. Nah, sekarang kita melihat pasal tentang penipuan. Ya, langsung saja kita melihat tentang pasal penipuan, yaitu diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP. Pasal 378 itu sendiri mengatakan bahwa barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, ya, dengan perkataan atau rangkaian kata-kata bohong, ya, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, ya, untuk membuat suatu utang atau menghapus piutang, ya, diancam dengan pidana maksimal 4 tahun penjara. Artinya apa? Kalau dilihat, ya, apabila dilihat dari sisi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, apakah ada di dalam perjanjian tersebut, ya, keadaan palsu atau rangkaian kata-kata bohong yang dituangkan dalam perjanjian itu, ya, sehingga dengan bujuk rayu tersebut,
ya, orang lain mau membuat perjanjian tersebut, ada ketertarikan untuk membuat perjanjian tersebut, akan tetapi sebenarnya apa yang diperjanjikan atau isi daripada apa yang diperjanjikan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, misalkan dibuat perjanjian, ya, perjanjian sebagai penyertaan modal, ya, akan tetapi apa yang diperjanjikan sebagaimana penyertaan modal tersebut, usahanya tidak ada, ya, tidak ada usahanya. Ada bujuk rayu, katakanlah pihak pertama membujuk pihak kedua, di mana pihak kedua dibujuk supaya menyerahkan sesuatu barang atau katakanlah uang atau dalam bentuk investasi, akan tetapi sebenarnya usaha itu tidak ada, ya, atau sebenarnya usaha itu ada, akan tetapi di dalam perjanjian disebutkan bahwa pemilik dari usaha tersebut adalah pihak pertama, sementara fakta yang sebenar akan tetapi milik orang lain, ya. Jadi itu dituangkan dalam suatu perjanjian, akan tetapi keadaan itu sebenarnya tidak benar dengan fakta yang sebenarnya. Akhirnya memenuhi unsur pasal 378. Karena kenapa? Dari awal sebenarnya ketika perjanjian itu dibuat, sudah ada niat, ya, niat jahat atau mens rea daripada pihak pertama yang membujuk pihak kedua untuk membuat perjanjian, ya, dengan tujuan untuk menyerahkan sesuatu barang atau berupa bentuk uang, ya, niat awal. Jadi dalam pidana, ya, niat awal itu harus ada. Niat itu adalah niat jahat. Kalau tidak ada niat jahat, maka seseorang tidak bisa dipidana, ya. Niat jahat ini harus, ya, harus dilakukan atau diperbuat, ya. Kemudian supaya niat ini, ya, terbukti harus dengan sengaja, dengan maksud bahwa orang tersebut sebenarnya sudah menyadari bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan, ya, akan menimbulkan sesuatu yang akan bertentangan dengan undang-undang. Jadi dia sadar akan kemungkinan daripada apa yang akan dia perbuat, ya. Dia juga sadar, ya, akan akibat daripada apa yang diperbuatnya, sadar juga dengan pasti bertentangan dengan undang-undang apa yang diperbuatnya. Jadi orang tersebut, ya, dengan sikap batin dia mengilhami, ya, dari awal orang tersebut sudah mengilhami, sudah mengerti dengan sadar dan sengaja, ya, dengan sengaja, ya, membungkus niat jahat tersebut atau itikat menipu tersebut, ya, dibungkus dengan suatu perjanjian. Nah, oleh karenanya, karena bujuk rayu, ya, yang didasari oleh niat jahat atau mens rea, ya, maka bisa diancam atau memenuhi unsur daripada pasal 378, ya. Karena pasal 378 KUHP itu sendiri adalah pasal tentang pilihan. Jadi tidak perlu di situ harus identitas palsu, ya, atau jabatan yang palsu, akan tetapi hanya dengan, ya, hanya dengan perkataan atau bujuk rayu, ya, yang didasari suatu kebohongan, maka orang tersebut bisa dituntut secara pidana. Itulah suatu kejahatan, ya, itulah suatu penipuan yang dibungkus dengan perjanjian. Demikian dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam sehat. Jangan lupa subscribe.